kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan di MNC News Prime, Koalisi Parpol di tengah persimpangan. Saya langsung saja ke Bang Maman untuk melanjutkan kembali. Artinya dari bisik-bisik atau perbincangan empat mata antara kedua pimpinan partai begitu ya, antara Gerindra dan juga PKB. Apakah memang ada kemungkinan begitu untuk memunculkan kriteria bagi bakal calon wakil presiden ini sendiri? Baik, saya kembali ke Bang Maman. Kira-kira seperti apa? Apakah memang sudah ada sebenarnya untuk kriteria yang disampaikan oleh masing-masing dari ketua umum partai politik, dari Gerindra maupun juga dari PKB? Iya, komposisi yang hari ini masih disepakati ya, karena politik itu sangat dinamis, adalah Prabowo Muhaimin. Oke. Seperti itu. Tetapi apakah nanti dalam perjalanannya bisa aja berubah dan lain sebagainya, kita masih tunggu September. Ini yang sebenarnya tetap menjadi peluang bagi semuanya untuk membuka komunikasi ke politik, karena kami lebih fokus kepada apa yang disebut dengan ijtihad elektoral. Kami akan keliling ke seluruh Indonesia, misalnya kemarin di Jakarta, nanti di NTB, lalu di Sumut, lalu di Jawa Barat, Jawa Timur, untuk ijtima ulama, terutama mendengar bagaimana sebenarnya kriteria yang diinginkan untuk kepemimpinan nasional. Tetapi dua nama itu, Gus Muhaimin dan Prabowo, terus menjadi semacam acuan karena dua-duanya punya partai yang jelas, besar, punya pendidikan di parlemen, dan kami memiliki eksekutif juga di pemerintahan. Ini menjadi hal yang sangat penting menjadi pembicaraan, dan ini terus disupportkan, didesakkan kepada para kader untuk merebut momentum 2024 ini. Sehingga dalam pembicaraan-pembicaraan yang lebih intensif, saya misalnya habis acara dengan di Sekber itu, kita bicara dengan ketua DPW-nya Gerindra di Jawa Barat, Brigjen Taufik. Lalu kita pun bicara bagaimana membuat strategi-strategi, misalnya PKB menguasai Jawa Timur, lalu bagaimana kita menguasai Jawa Barat, lebih kepada ijtihad elektoral. Kita ingin sekali lagi baik Gerindra atau PKB masuk di tiga besar, dan kita ingin mewarnai itu semuanya. Baik, itu yang penting menurut saya. Baik, artinya masih ada waktu sebenarnya untuk memutuskan begitu ya. Untuk saat ini yang muncul adalah nama Prabowo dan Muhaimin gitu ya untuk koalisi Gerindra dan juga PKB. Kalau Bang Zaky sendiri dari Demokrat, apakah memang juga memberikan tenggat waktu atau deadline sebenarnya? Kapan nota kesepahaman atau mungkin tanda tangan kesepakatan ini di antara ketiga partai Nasdem, Demokrat dan juga PKS? Bang Zaky? Maaf, masih di unmute tadi. Ya, silakan. Ya begini Mbak, kalau di kami di koalisi perubahan ini, kalau bertiga ini kan basis atau dasarnya adalah kolaborasi dan konsensus gitu. Jadi kesepakatan. Jadi nggak ada ceritanya deadline atau ancam, intimidasi, enggak Pak. Ini kita bicara terbuka apa adanya, kita sampaikan. Ya, yang pasti kesepakatan yaitu kesepakatan bertiga. Jadi itu bukan kesiapan, karena kan tiap partai ini kan punya dinamika yang berbeda Mbak masing-masing. Nah inilah kami saling menghormati dan menghargai dinamika di masing-masing partai. Nah kalau kita latihan di koalisi aja sulit untuk memahami atau kompak ya bagaimana nanti bisa memimpin pemerintahan Mbak. Karena kan tentu tantangannya akan jauh lebih berat. Nah disinilah kami berproses. 6 bulan kemarin bagaimana berbagai dinamika, kami bisa saling meluruskan, saling menyesuaikan nih satu sama lain, dan ternyata saling paham. Oh di PKS internal seperti ini mekanisme, Demokrat begini, Nasdem begini. Ya udah, itulah kita sedang upayakan terus kebersamaan itu. Yang pasti kita tunggu konsensus karena kami bertiga equal partnership, satu sama lain ini sama nih posisinya, saling melengkapi, saling sejajar, dan punya komitmen yang sama Mbak untuk perubahan. Tapi apakah sempat ada kekhawatiran begitu ketika Partai Nasdem berkunjung atau melirik kepada partai lain? Enggak Mbak, karena apa? Ya itu komunikasinya sudah disampaikan ke kami. Sebelumnya kita mau ada ini nih begini-gini, ya udah. Itu kan biasa saja. Karena apa tadi kami sampaikan sebelumnya pun kami Demokrat juga ada kan, bertemu dengan tokoh-tokoh politik lain, dan itu hal yang biasa. Yang justru berbahaya itu kalau kita beda pandangan, beda koalisi atau rencana di 2024 malah tidak mau ketemu, malah musuhan, ya bahaya gitu. Ini kita kan semua elemen bangsa sebisa mungkin kompak, mau di dalam di luar pemerintahan, jalankan fungsi dan tugas masing-masing. Jangan malah bermusuhan, jangan malah menutup komunikasi. Baik, saya terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, jika memang nantinya koalisi perubahan ini akan terbentuk, artinya Demokrat, kemudian juga Nasdem dan PKS, kemudian juga Gerindra dan PKB akan bergabung menjadi sebuah koalisi, dan kemudian ada juga KIB begitu ya, dengan PAN, P3 dan juga Golkar. Artinya tiga poros sudah kelihatan begitu di depan mata.
Boleh tahu kira-kira PDIP kan seperti apa Mas Adi dari kacamata Anda? Saya justru menduga di 2024 itu hanya akan ada dua poros politik ya. Dua poros? Karena ini kan partai-partai belum bergerak secara maksimal, konfigurasi politik yang saat ini sedang berkembang bisa totali berubah secara signifikan. Nah, dua poros itu asumsinya satu poros dari kubu pemerintah dan satu lagi kubu non pemerintah ya, dari teman-teman kubu perubahan ini. Atau jangan-jangan yang dua poros itu adalah all Jokowi's men. Poros-poros politik yang diisi oleh kongsi-kongsi yang saat ini berada di inner circle kekuasaan politik Jokowi, terutama capres dan cawapres yang akan mereka tanding. Kenapa begitu Mbak? Karena saya kira KIB, misalnya Gerindra dan PKB, termasuk misalnya partai PDIP, itu kan memiliki tarikan nafas yang sama sampai saat ini. Adalah partai-partai pendukung Jokowi yang sangat mungkin nanti bisa dalam satu garis komando politik yang bisa dimaksimalkan sebagai satu kongsi yang kemudian disejajarkan satu nafas dengan kepentingan politik pemerintah. Ini kan dibiarkan saja semua partai itu melakukan silaturahmi, melakukan konsolidasi, melakukan ya agresivitas kegiatan politik. Pertama memang untuk memanaskan mesin partai mereka. Yang kedua ini tentu adalah untuk memaksimalkan kira-kira the end of the day-nya kira-kira siapa yang akan mereka usung untuk maju bertanding lah, kan kira-kira begitu sebenarnya. Saya tidak membayangkan akan ada 3 poros ataupun 4 poros, meski itu ideal secara demokrasi, tapi pada level praktik empirisnya nanti, saya kok rasa-rasanya lebih menduga bahwa yang akan bertanding hanya akan ada 2 poros. Oke, apakah 3 poros, 4 poros, atau mungkin 2 poros itu sepertinya juga masih akan berkembang gitu ya, kalau dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi tadi, karena 2024 masih akan panjang dan tentu saja masih ada waktu bagi partai politik untuk menentukan bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden yang nanti akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Terima kasih Bang Zaky, terima kasih Bang Maman, Mas Adi, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Kita kembalikan lagi dan kita percayakan kepada masing-masing partai politik sepertinya untuk tahun 2024 ini. Terima kasih untuk waktunya, selamat malam. Salam sehat. Malam, makasih, salam sehat. Makasih Bang Aman, Bang Adi, thank you. Baik, dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime untuk hari ini, dan kami ingatkan kembali untuk kita mari berbagi kepada masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih, sampai jumpa.